Hai hai hai, assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Robi Ovafatur. Nah, kali ini kita akan bahas lagi tentang pemijahan ikan mas koki. Kita rinciin ya, dari mulai kita mijah sampai jadi burayak sampai ke pemindahan burayaknya. Cuma kemarin sayangnya itu nggak kerekam. Jadi mau nggak mau kita kasih tutorialnya aja. Saya cuma kasih tutorialnya aja. Kita kasih tahu cara-caranya aja, step by stepnya itu seperti apa. Soalnya kemarin itu saya masih kerja dan ini dihandle sama bokap gitu kan. Jadi kemarin itu dia mijah alami di kolam. Nah, mereka itu pada mijah nih, mijah di kolam. Nggak taunya kejar-kejaran itu di pagi hari gitu kan. Saya masih di tempat kerja dan alhamdulillah bokap handle semua itu. Ini pemijahannya itu. Jadi mereka mijah nih di sini kejar-kejaran, dia saling kejar. Nah, pas udah kejar-kejaran gitu, langkah berikutnya itu kita pindahin yang kejar-kejaran itu di tempat yang udah ada, yang udah disediain, atau misalkan dadakan ya kalian bisa pakai ember atau apa. Nah, di sini kan saya cuma pakai akuarium yang udah diendapin karena emang udah biasa ngendapin air di sini gitu kan. Jadi udah ada. Kita pindahin ke sini nih yang kejar-kejarannya aja. Cukup yang kejar-kejarannya aja. Jadi yang di sini kita angkat, pindahin ke sini. Cuma yang kejar-kejarannya aja. Nah, di sini kalian bisa pakai media apa aja. Entah itu mau pakai paranet, entah itu eceng gondok, entah itu pakai apa namanya? Plastik rapia yang udah disuir-suir gitu kan. Nah, kalian bisa pakai itu, bisa kalian pakai, masukin aja ke sini biar buat media penetasan gitu kan. Maksudnya penaruhan telur. Nah, udah itu langkah berikutnya itu adalah apa namanya? Biarkan si mas kokinya itu mijah di tempat yang kalian udah pindahin gitu kan, sampai si telurnya menempel. Nah, misalkan ternyata terlalu banyak gitu, terlalu banyak telurnya, ternyata banyak banget, kalian tinggal ambil medianya. Kalian pindahin ke ember ataupun bak-bak gitu kan, yang kalian udah, kalau bisa air yang udah diendapin gitu ya. Nah, jadi di sini kan misalkan kemarin kan pakai eceng gondok di sini. Jadi ecengnya diambil, dipindahin ke bak gitu kan. Kemarin kan bokap juga pindahinnya ke bak gitu, terus ke ember si eceng-ecengnya. Jadi mereka biar menetas di situ. Untuk penetasannya sendiri tanpa aerator. Jadi kalau misalkan udah nempel sih si telur-telurnya, dipindahin ke bak ataupun ke ember ataupun apa aja gitu kan yang kalian punya tempatnya gitu maksudnya. Baru didiamin sampai mereka menetas tanpa aerator gitu kan. Nah, cukup itu aja langkah untuk pemijahannya gitu kan. Nah, untuk langkah berikutnya kita pindah ke tempat pembesaran. Nah, setelah proses tadi itu dilakukan kan, burayak itu kan udah ditetesin ya. Ini adalah kolam pembesaran. Kolam pembesarannya itu punya saya itu 1,5 persegi, 1,5 meter maksudnya, 1,5 meter persegi. Nah, jadi kemarin itu yang tadi saya jelasin, di sini nih di bak ini nih udah netes burayaknya. Jadi ecengnya yang saya bilang pindahin ke ember itu, dia biar netes di sini sendiri. Dan yang di itu juga, yang di akuarium itu udah dipindahin ke sini. Jadi udah dicampur ke sini. Cuma ada 2 bak doang. Ini yang putih nggak terlalu banyak. Yang gede ini lumayan banyak. Nanti kita lihat, kita ambil pakai tempat kecil yang warna putih biar burayaknya bisa kelihatan. Nah, ini burayaknya kita coba angkat. Dikit aja dulu. Tuh, bisa kelihatan nggak sama teman-teman? Nah, ini adalah burayak-burayaknya ikan mas koki. Sebenarnya ini dari generasi si cacat sih. Ntar kita coba lagi di video berikutnya, kita coba pijahin lagi si cacatnya. Jadi ini kata bapak itu, kata bokap itu yang mijah itu yang ekornya 1 yang cacat. Terus lakinya juga gitu sama. Semoga aja genetiknya nggak gitu semua ya.
Jadi kita pindahin ini ke tempat pembesaran. Tempat pembesarannya cuma butuh apa aja sih? Ada eceng gondok aja. Ini nggak pakai aerator. Nah ya, saya mau ngasih tahu juga, kalau misalkan mau ngelepas burayak ke tempat pembesarannya itu, dibiasain dinetralisin dulu airnya. Ini saya kenapa dari tadi didiemin gini, karena biar suhu yang di dalam ember atau bak yang kalian pakai, atau misalkan apapun yang kalian pakai nanti dimasukin ke tempat pembesaran seperti ini nih. Nah itu suhunya biar sama dulu, jadi nanti kalau misalkan mindahinnya itu nggak susah. Kenapa bilang nggak susah? Ya tinggal masukin aja, nggak apa-apa, kotorannya ikut masuk juga nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Yang penting mah intinya satu, nggak berbau amis. Nah kan udah mulai kelihatan nih, dia udah mulai enak tuh. Di sini juga baknya direndam juga kan. Baru kita tuangin aja gitu, kita lepasin aja kayak gini, pelan-pelan aja, biar dia ngikutin aja, biar dia ngikutin air, biar dia mau keluar gitu. Aman udah kayak gini teh, udah aman masuknya. Jadi ini tanpa aerator ya. Kalau misalkan emang kalian ada aerator ya wajib aerator, cuma karena emang aerator di rumah saya pada mati, nggak ada ya, jadi mau nggak mau tanpa aerator. Ini sih sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sebenarnya, karena untuk ukuran segini tuh udah cukup aman, karena ada eceng gondok juga untuk pemutaran oksigen dia. Cuma ya lebih bagusnya itu ada aerator ya. Oke, kita tumpahin aja semuanya. Kita coba. Ini kan udah lumayan lama ditaruh di sini tuh, udah ada sekitar 10 menitan. Berapa banyak burayaknya ini udah, wah bisa dibilang banyak banget sih. Tuh kalian bisa lihat itu yang gerak-gerak keluar itu yang sebesar lidi itu burayak ikan mas koki ya. Jadi banyak lagi nih ikan mas koki di rumah. Kemarin sempat keluar juga, ada yang pesanan dari untuk toko ikan hias, ada yang tetangga rumah atau sekitar Bogor di sini juga saya siap buat kirim-kirimnya. Tapi untuk luar Jawa ataupun luar kota gitu ya, luar kota Bogor, misalkan ke Jawa Tengah atau apa, bisa cuma lewatnya itu lewat bus. Jadi nanti pengirimannya lewat bus. Terminal terdekat di daerah Abang itu apa, misalkan abang atau mbak yang mau pesan gitu kan, jadi lewatnya lewat bus. Terminal terdekatnya apa, nanti saya kirim dari terminal sini, terminal Beranang Siang, ke tempat tujuan abang, misalkan Jawa Tengahnya Jawa mana atau di daerah mana, nanti kita konfirmasi, baru nanti dijemputnya di sana sesuai jam pemberangkatan pertama gitu. Nah, lanjut lagi, kita masukin lagi burayak kedua. Nanti udah seperti ini. Misalkan burayak udah masuk ke tempat pembesaran ini, tugas kalian itu cuma ngasih pakan. Kalau misalkan ada pakan hidup, lebih bagus itu kutu air gitu kan. Kutu air Artemia itu udah bagus untuk burayak. Kalau misalkan kalian gak mau capek ataupun bang kutu air di tempat saya susah, atau misalkan Artemia juga mahal bang, misalkan kalian cuma butuh pengli aja. Saya pakai pengli kok udah untuk semua ikan di rumah. Ya maksudnya menghemat dana aja gitu ya. Pengli kan sekilo cuma 22 ribuan lah. Itu udah dipakai bisa berminggu-minggu gitu. Mungkin untuk informasi sekarang itu aja. Jika ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar. Ikan udah masuk, burayak udah masuk, alhamdulillah sehat. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe juga yang belum subscribe. Yang udah subscribe terima kasih banyak. Mungkin itu aja untuk video sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.